Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar salah satu misteri biologi paling epik yang pernah ada. Bayangin aja, sebuah entitas super kecil yang sukses bikin seluruh dunia berhenti berdetak dalam sekejap. Jadi, coba pinggirin dulu semua asumsi yang kalian tahu, karena kita akan langsung membedah secara tuntas anomali tentang virus dan peranannya. Langsung aja, kita dihadapkan sama satu paradoks mendasar yang bikin pusing ilmuwan selama bertahun-tahun. Mereka ini sebenarnya makhluk hidup atau benda mati sih? Secara biologi, status virus itu disebut sebagai metagenetik. Singkatnya, mereka ini benar-benar hidup di ambang batas kehidupan. Kayak menari-nari di garis tipis antara sesuatu yang hidup dan sesuatu yang sepenuhnya mati. Benar-benar sebuah anomali biologi yang bikin merinding, dan sebentar lagi kita bakal lihat persis kenapa mereka pantas dapat julukan misterius ini. Oke, biar investigasi kita terarah, ini dia peta jalannya. Pertama, misteri di ambang kehidupan. Kedua, anatomi dan kunci infeksi. Ketiga, strategi invasi, litik dan lisogenik. Dan terakhir, dampak global serta bioteknologi. Kita mulai yuk. Bagian pertama, misteri di ambang kehidupan. Coba perhatikan gimana entitas ini secara terang-terangan melanggar aturan main biologi standar. Di satu sisi, virus itu benda mati. Kenapa? Karena mereka itu aseluler. Nggak punya sel, nggak punya sitoplasma, nggak ada organel penunjang kehidupan, dan yang paling gila, mereka bisa dikristalkan. Iya, literally bisa dikristalkan mirip butiran garam, benda mati murni. Tapi tunggu, di sisi lain, begitu mereka nemu tempat atau inang yang pas, tiba-tiba, boom, mereka menunjukkan sifat makhluk hidup. Mereka bawa instruksi cetak biru berupa materi genetik, entah itu DNA doang atau RNA doang, dan mendadak punya kemampuan buat mereplikasi diri atau berkembang biak. Menakjubkan sekaligus menakutkan, kan? Dan kalau kalian pikir kalian bisa ngelihat mereka nongkrong di mikroskop cahaya biasa yang ada di lab sekolah, wah, lupakan saja. Ukuran mereka tuh nggak masuk akal kecilnya. Cuma berkisar antara 20 sampai 300 nanometer. Buat ngasih gambaran, saking reniknya, kita mutlak butuh alat super canggih sekelas mikroskop elektron cuma buat sekedar ngintip wujud mereka. Mereka ini benar-benar pembunuh bayaran mikroskopis yang beroperasi dalam bayang-bayang. Masuk ke bagian 2. Anatomi dan kunci infeksi. Mengingat ukurannya yang super tak kasat mata tadi, mari kita ubah mindset kita sebentar. Anggap aja kita lagi nonton film heist atau pencurian tingkat tinggi. Nah, buat memahami cara kerja alat-alat canggih si pencuri ini, kita bakal pakai model virus yang namanya bakteriofag. Ini adalah model struktur yang paling sempurna buat ngebongkar gimana tepatnya mereka beroperasi, merancang pembobolan, dan ujung-ujungnya menginfeksi sel target. Yang paling menarik di sini adalah setiap bagian tubuh virus ini fungsinya persis kayak peralatan spesialis pembobol berangkas. Di bagian atas ada kapsid. Ini semacam selubung protein yang jadi perisai pelindung sekaligus ngebentuk rupa si virus. Nah, di dalam kapsid ini tersimpan harta karun yang paling berbahaya. Materi genetik alias cetak biru buat menggandakan diri tadi. Turun ke bawah ada selubung ekor. Secara harfiah ini tuh kayak jarum suntik mikroskopis, alat utama buat menembus pertahanan inang. Terus di bagian paling bawah ada serabut ekor. Jangan salah, ini bukan sekedar kaki buat berdiri ya. Ini tuh reseptor sensorik super canggih yang dipakai buat meraba dan mengenali permukaan sel mana yang pas buat dibobol. Proses pembobolannya sendiri, wah, ini persis adegan film spionase. Mekanismenya sering kita sebut dengan prinsip kunci dan gembok atau lock and key. Langkah pertama, virus bakal pakai protein di permukaannya yang kita sebut ligan buat nge-scan situasi. Dia nyari pasangan kimiawinya yang benar-benar cocok. Langkah kedua, begitu si ligan ini nemu protein sel inang alias reseptor yang match 100%, barulah si virus bisa nempel dengan presisi. Nggak ada ceritanya asal dobrak secara kasar di sini. Ini murni bahasa pengenalan molekuler yang sangat amat spesifik. Mengacu ke prinsip lock and key tadi, coba deh pikirin pertanyaan ini. Kenapa sih kalau kena virus flu yang meradang itu tenggorokan kita, tapi kulit kita malah aman-aman aja padahal terpapar virus yang sama? Jadi, poin krusialnya ada di spesifisitas tadi. Gembok atau reseptor yang pas buat kuncinya si virus flu itu cuma ada di sel-sel tenggorokan kalian. Permukaan kulit kita nggak punya reseptor itu. Alhasil, si virus flu cuma bakal terpental dan gagal masuk. Sesederhana itu, tapi logikanya luar biasa brilian. Lanjut ke bagian 3. Strategi invasi, litik, dan lisogenik. Begitu mereka sukses masuk ke dalam sel, mereka bakal ngejalanin satu dari 2 rencana induk ini, yang mana juga jadi materi wajib di kurikulum Merdeka. Rencana pertama, siklus litik.
Ini ibarat perampokan bersenjata yang super brutal dan cepat. Virus masuk, bajak kendali sel secara paksa, nyuruh sel inang nyetak ribuan virus baru secepat kilat, dan bam, sel inangnya dihancurkan sampai pecah alias lisis, ngelepasin pasukan virus baru kemana-mana. Tapi rencana kedua ini jauh lebih licik. Siklus lisogenik. Bergeraknya pelan banget, masuk mode stealth atau siluman. Virus nyelinap masuk dan diam-diam nyelipin materi genetiknya ke dalam DNA sel inang. Dia berubah jadi agen tidur yang disebut profag. Jadi tiap kali sel inangnya membelah diri secara normal, DNA virusnya otomatis ikut kebelah. Dia cuma bersembunyi dalam diam, nunggu momen yang paling pas buat nyerang. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, dampak global dan bioteknologi. Mari kita zoom out sebentar. Dari skala mikroseluler yang gak kelihatan tadi, kita lihat dampaknya di skala makro yang masif. Tentu aja, invasi tadi ngasih kerusakan yang universal di berbagai kerajaan kehidupan dalam ekosistem. Di manusia, kita udah sama-sama merasakan daya hancur dari SARS-CoV-2. Di hewan, ada virus rabies yang mematikan. Dan jangan lupa, sektor pertanian kita juga terancam oleh virus kayak tungro yang bisa menghancurkan panen padi. Daya rusak mereka emang gak main-main. Tapi tunggu dulu. Ini dia plot twist terbesarnya yang mengilustrasikan dengan brilian kalau sains itu nggak selamanya hitam dan putih. Virus itu nggak melulu jadi musuh loh. Lewat keajaiban bioteknologi, mereka malah bisa jadi pahlawan kita. Karena mereka super jago nyusup ke dalam sel, para ilmuwan sekarang manfaatin mereka sebagai vektor rekayasa genetika buat nganterin gen penyembuh ke dalam sel yang sakit. Terus, virus yang udah dibikin inaktif atau dilemahkan justru jadi bahan baku utama yang krusial banget buat pembuatan vaksin. Bahkan penemuan yang lebih gila lagi, sekarang ada virus onkolotik. Ini adalah virus yang sengaja dilatih layaknya pasukan elit buat ngelacak dan ngehancurin sel kanker tanpa ngerusak sel sehat sama sekali. Benar-benar mind-blowing kan? Nah, dengan semua info tadi, kita jadi paham nih. Waktu kita ngadepin pandemi skala global kayak COVID-19 kemarin, tindakan mitigasi yang kita lakuin itu sebenarnya adalah serangan balik langsung ke sistem kunci dan gembok yang udah kita bahas tadi. Lewat edukasi protokol kesehatan, kita cegah si virus buat sekedar mendekati sel tubuh kita. Dan lewat vaksinasi, kita melatih pasukan imun kita buat ngenalin bentuk ligan virusnya duluan. Jadi, sebelum siklus litik atau lisogenik sempat kejadian, kekebalan tubuh kita udah siap tempur. Pengetahuan benar-benar jadi senjata utama kita. Sebagai penutup dari investigasi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kalian renungkan. Bukan seberapa kuat virusnya, tapi seberapa siap kita? Virus, si entitas metagenetik di ambang batas kehidupan ini, emang punya daya adaptasi dan kemampuan ngebobol yang luar biasa. Tapi seperti yang udah kita bedah sama-sama, dengan memahami struktur anatominya, strateginya, sampai ngebajak kemampuan mereka lewat bioteknologi, kita manusia selalu menemukan cara buat ngelawan balik kesiapan, ketahanan, dan literasi biologi adalah kunci kita untuk terus bertahan hidup di planet ini. Terima kasih banyak udah ikut menyelami dunia mikroskopis yang seru ini. Sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya.